bermacam-macam dialek yang serta-merta dipergunakan oleh banyak masyarakat. Menjelang munculnya Islam, lahirlah bahasa Arab standar yang menjadi bahasa lingua franca, al-lughah al-mushtarikah. Cepatnya perkembangan bahasa Arab standar ini disebabkan oleh kebanggaan masyarakat terhadap bahasa tersebut, sehingga seakan-akan penguasa bahasa itu akan menjadi syarat bagi yang ingin diakui menjadi orang terkemuka dalam masyarakat. Sedangkan ciri bahasa Arab standar ini adalah derajatnya sangat tinggi dibanding dengan dialek-dialek atau percakapan mereka sehari-hari, karena bahasa Arab standar ini jauh dari ciri-ciri yang bersifat kedaerahan atau yang ada kaitannya dengan daerah tertentu. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab bukan berarti Al-Quran bersifat lokal hanya untuk orang Arab, dan bukan berarti Allah tidak tahu kalau di bumi akan ada ribuan bahasa yang dipakai oleh seluruh umat di dunia ini. Namun, Allah telah menetapkan satu bahasa, yaitu bahasa Arab, sebagai bahasa kitab suci umat Islam. Sehingga wajar kiranya kalau bahasa Arab pada akhirnya menjadi objek menarik sebagai penelitian dari berbagai aspek dan dari sisi mana kita melihatnya, baik dari segi huruf, kata, tata bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa Arab adalah sebagai rumpun bahasa-bahasa Semit. Sebagian para ahli berpendapat bahwa teori yang dianggap paling baik untuk mengklasifikasikan dan menggolongkan bahasa yang ada di dunia harus berdasarkan pada hubungan kekerabatan. Maka berdasarkan teori ini, bahasa-bahasa di dunia dikelompokkan menjadi dua rumpun, yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa dan bahasa Semit-Hamit, ditambahkan lagi oleh Max Muller dan Brunesen. Satu rumpun bahasa ketiga yang diistilahkan dengan rumpun Turania. Salah satu ras manusia yang besar perannya dalam sejarah peradaban kuno adalah bangsa Semit, di mana bangsa Semit sendiri terbagi menjadi Semit Utara dan Semit Selatan. Jazirah Arab yang merupakan tanah kelahiran Islam, merupakan tanah air dari bangsa Semit. Di samping itu juga karena beberapa nabi pembawa risalah juga berasal dari para keturunan bangsa Semit, seperti Nabi Musa pembawa risalah Yahudi, Isa pembawa risalah Nasrani, dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Dari aspek sejarah, bahasa Arab sendiri disebut sebagai bahasa turunan dari bangsa Semit, di mana bangsa Semit sendiri terbagi menjadi Semit Utara dan Semit Selatan. Jazirah Arab yang merupakan tanah kelahiran Islam merupakan tanah air dari bangsa Semit. Selain itu, manusia yang dianggap pertama kali menggunakan bahasa Arab adalah Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekaligus menjadi nenek moyang bangsa Arab 25 Bediüzzaman Said Nursi dari balik lembaran suci. Keberadaan bahasa Arab sendiri tidak dapat dilepaskan dalam sejarah peradaban Islam. Proses intelektualisasi dan sivilisasi pemeradaban umat Islam ini tidak dapat dipisahkan dari pergumulan dan interaksi sosial budaya dan pemikiran antara umat Islam dengan berbagai bangsa lain, utamanya bangsa-bangsa bekas dominasi Romawi. Dalam hal ini, bahasa Arab menjadi salah satu kunci keberhasilannya, yang salah satunya ditandai dengan adanya gerakan penerjemahan besar-besaran berbagai karya filosof Yunani dan ilmuwan Persia dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya bergema ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan keutamaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki karakteristik atau ciri khas yang unik dan universal. Adapun beberapa karakteristik bahasa Arab di antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab itu punya gaya bahasa yang beragam. Di antaranya yang pertama, ragam sosial atau sosiolek, yaitu ragam bahasa yang menunjukkan stratifikasi sosial ekonomi penuturnya. Yang kedua, bahasa Arab juga memiliki karakteristik ragam geografis, yaitu ragam bahasa yang menunjukkan letak geografis penutur antara satu penutur di suatu daerah dengan penutur lain di daerah lain, sehingga melahirkan dialek yang beragam. Kemudian yang ketiga, ragam ideolek, yaitu
ragam bahasa yang menunjukkan integritas kepribadian setiap individu masyarakat. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, bahasa Arab juga dapat diekspresikan secara lisan ataupun tulisan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa lisan itu adalah bahasa yang lebih banyak dipakai oleh manusia dalam berkomunikasi antar satu individu dengan individu lain. Karena penyampaian bahasa lisan itu lebih cepat dipahami maknanya oleh sasaran masyarakat. Maaf, suara saya apakah jelas? Jelas, Kak. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa pendapat-pendapat ulama tentang keutamaan bahasa Arab. Dalam pembukaan buku Fikih Al-Lughah Al-Arabiyah, Abu Mansur Ats-Tsalabi mengungkapkan bahwa, saya ringkas, yaitu bahasa Arab, bahasa Arab adalah ucapan terbaik, dan jika memahaminya akan mendapatkan kemakmuran beragama. Jika bahasa Arab adalah sarana ilmu dan kuncinya memahami agama, dan juga bahasa Arab menjadi sebab kesuksesan kehidupan dan kematian. Itu menurut pendapat Abu Mansur Ats-Tsalabi. Selanjutnya, ada pandangan-pandangan ulama muslim tentang bahasa Arab. Yang pertama, Umar bin Khattab mengungkapkan bahwa pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu mengukuhkan akal dan menambah kehormatan. Selanjutnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bahasa orang Arab adalah bahasa yang terluas teorinya, terbanyak kosakatanya, dan kita tidak akan mengetahui orang selain Nabi yang memelihara kualitas bahasa Arab tersebut dengan seluruh ilmunya. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat sesungguhnya Allah mewajibkan atas seluruh umatnya untuk mempelajari bahasa Arab dengan disertai pembahasan tentang Al-Quran dan tentang beribadah kepadanya. Kemudian Al-Jahiz. Al-Jahiz ini adalah sastrawan terkemuka. Beliau juga orang pertama yang mengembangkan sastra Arab. Setidaknya ada 3 pokok pendapat Al-Jahiz tentang bahasa Arab. Yang pertama, dari segi akar sejarahnya. Bahasa itu tidak terpisahkan dengan ujaran Ismail. Kemudian yang kedua, sebagaimana diketahui bahwa ketika Allah mengubah lisan Ismail untuk mengucapkan bahasa Arab tanpa kegagapan, tidak hanya merubah bentuk lisan secara fisiologis Nabi Ismail saja, namun juga mengubah wataknya, kemudian menggabungkan keduanya menjadi paduan anak Ismail yang terpuji dan lisan yang saja dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan bahasa Arab, bagaimana kedudukan bahasa Arab serta keutamaan mempelajarinya. Tentu saja hal ini bukan hanya karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Islam. Jauh lebih dari itu, Al-Quran itu bahasa Arab itu sangat besar untuk dieksplorasi. Tak heran jika bahasa Arab dianggap sebagai the supreme standard of linguistic excellence and beauty oleh para pengamat bahasa di Barat. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sebelum ke sesi pertanyaan, ada sesi kritik EYD terlebih dahulu dari peserta lain kepada pemakalah. Kak, apakah Kalau kritik tentang penulisan itu masuk ke Kak? Kenapa Kak Yuli? Kalau kritik tentang penulisan masuk gak Kak? Iya masuk Kak. Kafia masuk kan? Iya, sepertinya masuk deh, Kak. Saya
kritik soal yang tadi bagian bawah ya. Kayaknya subbab atau apa itu. Saya rasa itu tidak perlu dicetak miring. Yang paling bawah, Kak. Sebelum ini, sebelum kesimpulan. Nah, ini pandangan-pandangan ulama muslim. Tadi ada yang bold, tulisannya bold. Di atas ini. Nah, ini Kak. Pandangan-pandangan ulama muslim tentang bahasa Arab. Saya rasa ini tidak perlu dicetak miring ya Kak. Seharusnya dicetak biasa aja gitu yang tegak itu. Mungkin ini terpengaruh dari pernyataan di atas ini, lupa untuk dikembalikan ke asalnya lagi. Terus kemudian penulisan footnote-nya. Footnote-nya itu seharusnya, yang saya tahu ya, ini Kak mohon koreksinya dari yang lain gitu. Footnote itu agak menjorok ke dalam gitu Kak, untuk yang pas bagian dari nomornya itu, misalkan 15 itu agak menjorok ke dalam seperti penulisan paragraf gitu. Baru setelah itu, ya seperti itu pokoknya. Yang pas ada nomornya itu agak menjorok ke dalam sekitar, kalau ada rule-nya itu garisnya di Microsoft Word-nya itu setara sama paragraf yang biasanya gitu, di nomor 1,5 lah. Dan saya masih mohon koreksinya yang Sudah Kak Yuli. iya Sebentar Kak. ya, sebentar ya, saya pindah ke Word share screen ya. Iya Kak Fia. Kak, apakah ada yang lain? Kak, mau menambahkan sedikit juga Iya. untuk yang sepertinya itu kalau untuk setiap judul gitu kan Kak, contohnya kayak yang bagian C, karakteristik dan keutamaan. Jadi setiap awal huruf dari kata itu dibuat kapital gitu Kak, karakteristik dannya nggak perlu dibuat kapital, keutamaannya K-nya dibuat kapital gitu Kak. Terus ini juga Kak, setahu aku kalau setiap bab itu dianya halamannya baru Kak. Jadi kan kayak yang bab kedua, yang bagian akhir, itu kan memang cuma sedikit, cuma 3 baris ya Kak. Terus setelah itu masuk ke bab ketiga penutup gitu. Jadi setahu aku walaupun dia masih banyak sisa halamannya, tetap bab ketiga itu harus halaman baru gitu Kak. Ya Kak, itu aja Kak. Iya. Kak, saya ingin mengoreksi, maaf ya Kak. Ini emang nggak ada halamannya ya Kak ya? Makalahnya nggak ada halamannya Kak? Iya Kak, belum dicantumkan. Oh, iya itu yang yang bagian B yang bahasa Arab sebagai rumpun bahasa-bahasa Semit. Terus yang paragraf keduanya itu kok ada ini ya Kak? Ada Jakarta Siraja 2003 halaman itu ada di situ Kak. Bukannya itu sebagai footnote ya, tapi kok ada di ini paragraf kedua itu. Yang di sebelah mana Kak? Yang ini ke yang B bahasa Arab sebagai
yang bab 2 pembahasan, terus itu kan A, terus yang B-nya, terus yang paragraf 2-nya, Kak. Oh iya, oke. Terima kasih, Kak. Ya, ya ada Kakak, Juli. saya izin menambahkan lagi ya. Untuk penulisan di pembahasan, ya Kak. Di bab 2 pembahasan ya kan, itu ada al-arabiyah, al-lughah. Jadi untuk penulisan al-lughah al-arabiyahnya itu sama kata Arabi itu harusnya dicetak miring gitu Kak, karena saya rasa itu tidak termasuk ke dalam KBBI gitu. Oke, baik. Sama ini juga nih Kak, yang bawahnya ada kata ini al-lughah al-mushtariqah. Itu juga dicetak miring. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Ya, makasih Kak Yuli. Kakak masih ada? Kak, nambahin dikit aja. Ya, nggak apa-apa, banyak juga Kak Cindy. Yang dulu kan Pak Saib pernah bilang kalau footnote tadi kan udah dibilangin sama Kak Yuli. Itu nanti kan menjorok dikit ya. Terus fontnya itu kalau bisa pakainya Times New Roman yang ukuran 10. Iya Kak Cindy, terima kasih. Terus itu yang bagi judul bukunya tuh dimiringin gak sih? Kalau nggak salah. Itu Kak, judul bukunya itu Nggak boleh huruf kapital. kapitalnya tuh yang awalnya aja. Nggak boleh Oh. kapital semua. Oh iya, nggak boleh kapital. Iya. Terus berarti Dimiringin nanti, juga, suka ada yang dimiringin. yang di daftar pustaka ya. Daftar pustakanya juga itu agak menjorok ke dalam ya Kak. Iya. Heeh. Tapi untuk penyusunan daftar pustaka beda lagi sistemnya sih, nggak kayak footnote kayak gitu. Dia yang menjorok yang bawahnya gitu. Kalau yang Oh iya, kayak penulisnya itu yang di luar, terus yang menjorok ke dalam itu bawahnya ya. yang bawahnya pokoknya ya. Iya. Untuk ini Kak, menambahkan lagi, mohon maaf Kak. Untuk awal paragraf itu mohon diperhatikan lagi, ada yang menjorok ke dalam, ada yang udah betul gitu, ada juga yang enggak menjorok gitu. Terima kasih. Ya Kak, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Kalau nggak ada, langsung ke sesi pertanyaan. Kak, izin bertanya, nama saya Salsabila Khairunisa dari Tangerang. Jadi Kak, itu bangsa Semit itu apa sih Kak? Semit, bangsa Semit. Terus Iya Kak Salsa. terus kan katanya kalau kan kondisi Arab bahasa Arab itu sebelum masa turunnya Al-Qur'an katanya masa jahiliyah. Itu Arab jahiliyah itu apa sih Kak? Arab jahiliyah. Ya, makasih Kak Salsa. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak? Kak, saya Yulianti izin bertanya. Ya Kak Yuli. Silakan. Untuk bahasa Arab itu sendiri kan dikatakan tadi sebelum turunnya Al-Quran aja sudah ada bahasa Arab, yaitu tadi bahasa Arab jahiliyah. Itu yang pertama yang membuat
bahasa Arab itu yang bikin huruf-hurufnya, terus kosakatanya juga gitu. Itu kalau boleh tahu siapa ya Kak? Sejarahnya gitu. Sorry udah. Terima kasih. Ya, Kak Yuli, terima kasih. Kak, apakah ada yang ingin bisa bertanya lagi? Atau pemateri langsung mau dijawab? Siap. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Kak Salsabila yang pertama tadi. Jadi, Semit itu nama bahasa yang merupakan sebuah kelompok bahasa yang ada di Timur Tengah gitu, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Jadi itu disebutan untuk rumpun gitu, rumpun bahasa. Dan bahasa Arab itu termasuk ke dalam rumpun tersebut, Kak. Begitu, terima kasih. Bagaimana Kak Salsa? Apakah sudah jelas? Iya Kak, jadi bahasa Arab itu termasuk rumpun Semit gitu ya? Ya, betul, Kak. Baik Kak, masih ada yang ingin bertanya lagi? Atau ingin menambahkan? Baiklah, saya juga mau menjawab pertanyaan tentang sejarah bahasa Arab gitu. Kenapa bisa ada bahasa Arab? Jadi bahasa Arab itu mulanya itu berkembang dari bahasa Aramaik atau bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim beserta anak cucunya. Kemudian Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar kemudian pindah ke Mekah, lalu tinggal di sana. Sedangkan Nabi Ibrahim itu selalu pulang pergi antara Palestina dan Mekah. Nah, Siti Hajar yang berasal dari Mesir itu menggunakan bahasa Kipti yang digunakan oleh masyarakat Mesir. Kemudian semakin lama tempat yang ditinggali oleh Siti Hajar itu dipenuhi oleh para pedagang dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai. Nah, disitulah mulai ada banyak pembauran gitu, beberapa pembauran bahasa di tempat tersebut. Maka disinilah awal mula sejarah lahirnya bahasa Arab. Karena Nabi Ismail kemudian menggabungkan beberapa bahasa tersebut menjadi bahasa Arab. Begitu. Akhirnya berkembang gitu bahasa Arab. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Kakak Winda izin menambahkan boleh? Iya, Kak Winda silakan. Kak Winda. Iya, jadi sedikit meluruskan bukan begitu Kak. Jadi gini, Ibrahim itu bahasanya Ibrani. Nah, kalau yang Hajar itu bahasanya tadi yang Kipti, yang Mesir. Nah, terus kenapa kok Ibrahim Ibrani, Hajar yang Mesir, tapi Ismailnya itu adalah salah satu nabi yang justru pintar bahasa Arab, yang justru pencetusnya bahasa Arab. Kenapa kok mana Nabi Ismail ujuk-ujuk gitu kan? Jadi gini, dulu kan ceritanya Hajar itu sama Ismail disuruhlah ke daerah Mekah. Pas itu masih tandus banget, nggak ada mata air, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya ibunda Hajar bolak-balik Sofa Marwah. Akhirnya alhamdulillah keluarlah air Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam, ujuk ada suku Arab yang dia tuh kaget gitu. Hah,
kok di sini tiba-tiba ada mata air? Kok bisa ada? Dulu nggak ada, dulu aku sering lewat sini tapi nggak pernah ketemu mata air. Wah, akhirnya orang-orang Arab itu yang tadinya ceritanya cuma mau musafir doang, ngomong sama Ibunda Hajar, Ibu gitu kan ya, Ibu kami boleh nggak tinggal di sini, nanti keperluan kamu dan anak kamu kami deh yang tanggung gitu, misalkan butuh pakaian, butuh makanan, butuh roti gitu, kami yang tanggung, tapi izinkan kami untuk tinggal di sini untuk ambil air dari sini. Soalnya sebelumnya tuh yang suku itu tuh sampai dia tuh jauh banget gitu, sampai merantau jauh cuma buat ngedapetin air. Jadi kayak balas budi gitulah ya. Nah, suku-sukunya kan itu kan posisinya Nabi Musa masih kecil ya, masih bayi ya. Nah, suku-sukunya itu kan juga berkeluarga kan, punya istri, punya anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih kayak Ismail. Otomatis Ismail kan mainnya sama yang bocah-bocah kecil tadi tuh ya, mainnya sama yang sukunya itu. Jadilah Ismail itu pinter bahasa Arab, bisa bahasa Arab, jadi pencetus bahasa Arab. Jadi asal mulanya bahasa Arab itu kenapa Nabi Ibrahim Ibrani tapi terus Hajarnya itu Kiti tapi Ismailnya bisa bahasa Arab karena dari yang suku yang datang itu, Kak. Begitu. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Iya, kakak pemakala, maaf. Aku ingin menambahkan, masih boleh Kak? Ya, Kak Yunita silakan. Ya baik Kak. Kalau yang aku pelajarin waktu lagi dulu di pondok ya, pelajaran termasuk apa ya, tarihul adab apa-apa gitu ya. Terus nah di sini atau apa ya, lupa Yuni juga nama pelajarannya tuh. Nah yang Yuni ingat, nah apa sih bahasa Arab ini? Dia kan bahasa Semit ya, maksudnya apa? Bangsa yang keturunan dari Sam bin Nuh gitu kan. Nah terus juga di sini ada teori ya, ada beberapa teori yang menjelaskan bahwasanya asal usul bangsa Semit itu, dan di antara apa sih teori yang paling sering dijadikan rujukan itu adalah teori yang menyebutkan bahwa itu adalah bangsa Semit itu adalah bangsa yang berasal dari Jazirah Arab, yang mana teori ini dikemukakan oleh S.B. Ranger dan kawan-kawannya. Jadi bangsa Arab apa sih namanya? Bangsa Semit itu ya bangsa keturunan Sam bin Nuhnya gitu Kak. Kayak gitu sih. Nah, terus ada juga nih Kak Ibnu Katsir gitu kan mengatakan bahwa seluruh Bani Adam itu di bumi berasal dari 3 anak Nabi Nuh Kak gitu. Yang tersisa itu kan siapa ya? Itu Yafis dan Sam dan Ham. Nah, dan juga adapun Kaan ini dia waktu itu ada yang namanya Kaan kan. Nah, dia itu meninggal dalam bahtera yang banjir. Nah, kemudian Imam Ahmad ini meriwayatkan hadis lah ya istilahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Sam adalah bapak orang Arab dan Ham adalah bapak orang Habsyi dan Yafis adalah bapak orang Romawi. Dan dari situlah muncul bahasa Arab gitu Kak. Jadi bahasa Arab itu Jadi bahasa Arab di bawah bangsa Semit gitu Kak, kayak bangsa atau apa tadi? Iya. Jadi yang mana bangsa Semit itu adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Iya, kalau soalnya tadi dari penjelasan Kak Winda, berarti yang pencetus bahasa Arab Nabi Ismail dong, kan Nabi Ismail juga bisa bahasa Arab karena bergaul dengan suku Arab gitu. Gitu kali ya, Kak Yunita? Gimana Kak? Tadi putus-putus. Berarti yang lahirnya bahasa Arab itu bukan dari Nabi Ismail, soalnya Nabi Ismail juga bisa bahasa Arab, bukan beliau yang menciptakan gitu, bukan. Iya, soalnya beliau juga bisa karena bergaul dengan orang suku Arab gitu. Jadi yang bikin bahasa Arab itu tadi keturunan Sam bin Nuh.
Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi, karena Semit itu berasal dari Jazirah Arab juga kan ya. Mungkin ini salah satu teori, yang aku baca gitu, Kak, yang maksudnya yang dikemukakan oleh S. Granger dan kawan-kawannya. Oke, baik Kak Yuni, Kak Winda, dan Kak Alivia, terima kasih untuk pengertian. Sama-sama, Kak. Ya, terima kasih Kak Winda, Nita, atas tambahannya. Baik, kakak-kakak masih ada yang ingin bertanya atau pemateri ada yang ingin menjawab satu pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Hamidah izin bertanya ya. Iya, Mami. Ya, mohon maaf sebelumnya karena belum bisa on cam. Hamidah mau bertanya ya. Ini kan yang namanya bahasa Arab, lahiran bahasa Arab itu pasti kan nantinya tuh akan berkembang gitu ya. Nah, kemudian sejauh ini bahasa Arab itu kan banyak menyumbangkan kata-kata bahasa Arab itu, lughah bahasa Arab itu banyak yang tersumbangkan di beberapa negara gitu yang menjadi yang menjadi asupan lah gitu. Jadi kayak eee, kata apa misalkan itu kata serapannya diambil dari bahasa Arab dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Kenapa dari bahasa Arab ini bisa berkembang di banyak negara sampai juga dijadikan bahasa serapan dan lain sebagainya? Apakah sebesar itu pengaruh dari bahasa Arab itu tersendiri atau mungkin ada sejarah-sejarahnya seperti kayak misalkan ada perdagangan dahulunya gitu atau itu gimana Kak kira-kira? Ya, Mami, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau materi, apakah ada yang menjawab atau dari kakak-kakak yang lain? Nah, izin menjawab yang pertanyaan Arab Jahiliyah itu apa ya gitu ya. Jadi Arab Jahiliyah itu yaitu sebutan untuk bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi mereka belum kenal syariat Islam. Mereka tidak tahu akan petunjuk ilahi gitu, Kak. Kak Salsa, bagaimana? Oh iya Kak, kirain bahasa Arab jahiliyah. Kak Warsina, Iya, Kak Uti. masih boleh bertanya kan? Boleh. Ya, mohon izin ya. Perkenalkan nama saya Uti Landari. Di sini saya bertanya, kan tadi bahasa Arab itu udah agak lama ya, udah lumayan lama. Sebentar, Kak. Lumayan lama. Terus dulunya bahasa Arab pada dari masa Nabi Ismail apa dari anak-anaknya Syamdin tadi itu bahasa Arabnya itu udah pakai kaidah belum sih atau bahasa Arab mereka ya bahasa Arab buat gimana ya bilangnya maksudnya apa pada waktu itu bahasa Arab mereka sudah ada kaidah seperti nahwu sorof seperti sekarang nggak gitu itu aja Kak. Jadi pertanyaannya bahasa Arab dulu itu sudah pakai kaidah atau belum ya? Seperti itu Kak Ulan. Iya, atau dan semisalnya belum, pada tahun berapa? Nggak usah ada pakai tahun. Maksudnya pada kapan gitu muncul adanya nahwu sorof gitu. Ya, Terima Kak. kasih Kak. Terima kasih. Kakak, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari dua tadi? Baik, saya ingin menjawab sedikit pertanyaan tadi.
tentang faktor-faktor yang menyebabkan bahasa Arab itu memiliki sumbangsi gitu terhadap peradaban dunia gitu ya. Salah satunya di sini bahasa Inggris juga tanpa disadari itu beberapa kosakata bahasa Arab itu terselip dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbanyak itu menyimpan warisan sejarah dari bahasa Arab. Itu melalui tentara, berawal dari tentara yang pulang dari perang salib dan sehingga ada juga hubungan perdagangan dengan dunia Arab. Maka kebanyakan interaksi yang berlangsung tersebut antara abad ke-8 sampai ke-12 ketika pemerintahan Islam memperluas ekspansi ke Andalusia itu menyebabkan banyak serapan bahasa Arab gitu dalam bahasa Inggris. Sebagian kata bahasa Inggris juga diserap secara langsung melalui bahasa Arab. Sebagian lagi diserap melalui bahasa Eropa yang pernah bersentuhan dengan dunia Islam, terutama bahasa Spanyol, Perancis, Latin Pertengahan, dan Italia. Jadi selama 1000 tahun, bahasa Arab itu adalah bahasa internasional dalam perdagangan, pendidikan, dan politik. Jadi sama juga perannya yang diperankan oleh Inggris gitu. Inggris juga kan internasional juga ya bahasanya. Begitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan kakak-kakak. Iya Kak, apakah ada yang ingin menambahkan? Tanya, jawaban dari Kavia. Kak Hamidah, Iya, halo. gimana? Sudah paham atau belum tadi jawaban dari Kavia? Oh iya, baik. Berarti dari karena perdagangan yang meluas juga ya, karena kan kalau misalkan kita lihat waktu itu kayaknya pernah ditayangkan juga itu peta Arab berjalan peta Arab tuh kemana aja sih gitu ketika melewati perdagangan gitu. Jadi mungkin semakin luas perdagangannya gitu. Jadi hubungan antara mereka maka semakin luas juga serapan yang mempengaruhi budaya mereka gitu. Kayak misalnya di negara apa sehingga kedapatan nih kita menemukan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian Hamidah mau nanya juga, ini di sini tadi di makalah Hamidah lihat, sebentar ya. Ini kan diturunkannya Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan berarti Al-Quran itu bersifat lokal dan lain sebagainya. Terus kemudian juga kan ini dalam arti Allah itu sudah memang mengatur atau sudah menghendaki Al-Quran ini dengan bahasa Arab gitu ya. Nah, kira-kira ada sejarah historis nggak sih yang apakah Al-Quran ini berbahasa Arab karena Nabi Muhammad di tanah Arab atau ada historis lainnya, Kak, kira-kira? Ya, Kak Hamidah, terima kasih pertanyaannya. Baik, Kak pemateri atau dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menjawab? Silakan bagi kakak yang punya pendapat atau teori, boleh dikeluarkan. Winda izin menjawab pertanyaan Kak Uti, boleh Kak? Boleh Kak, silakan. Ya. Silakan Kak Winda. Ya, Kak. Jadi buat kaidahnya itu nanti lebihnya ke ini Kak, ke masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada 2 Umar. Umar yang benar-benar mantep banget di Islam. Pertama, Umar bin Khattab. Kedua, cucunya Umar sendiri diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Jadi pas masanya Umar bin Abdul Aziz tuh kayak gimana ya? Ini ini kalau nggak diginiin kaidah nih, kalau nggak diginiin harokat kan gituin kaidah biar nanti Qurannya tuh diharokatin gitu Kak, kan sebelumnya Qurannya belum diharokatin tuh.
kalau ngituin harokat kan kudu tahu kan kaidah-kaidahnya gitu. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz nyuruh salah seorang ulamanya itu namanya siapa? Ulamanya itu dari daerah Afrika gitu kan ya. Jadi kan Afrika kan hitam ya. Jadi disebutnya Abu Aswad, Bapak Hitam gitu. Namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Jadi yang pencetus nahwu sorohnya itu beliau Abu Aswad Ad-Du'ali gitu Kak. Terus Teh Winda mau nanya Kak, ini kan tadi proses evolusi yang terjadi dalam pergolakan bahasa Arab dengan bahasa setempat menjadikan bahasa Arab asli memiliki bermacam-macam dialek. Nah, berarti yang ngebuat kiroat itu banyak-banyak ini gara-gara yang ini ya Kak, pergolakan bahasa Arab ini jadi banyak dialeknya gitu, jadinya kiroatnya beda-beda gitu atau bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Hamidah masuk boleh nggak ya menanggapi? Iya, boleh, Kak Hamidah. Iya, kalau untuk pertanyaan yang terakhir ya, untuk seputar dialek, gaya bahasa itu berbeda-beda, ini kan waktu itu sudah kita pelajari ya waktu asal mula adanya kiroat gitu. Jadi waktu itu Nabi Muhammad yang bilang sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dialek umatku itu berbeda-beda gitu. Ya Allah, dialek atau bahasa yang digunakan oleh umatku itu berbeda-beda seiring dengan tempatnya mereka gitu. Kemudian kan memang Allah menurunkan beberapa bahasa 7 bahasa itu yang kemudian Rasulullah ini ajarkan gitulah. Rasulullah ini ajarkan kepada tokoh atau kepada para imam di tempatnya sesuai dengan dialeknya. Kayak misalkan kalau misalkan di Indonesia wadduha, ya udah diajarkan misalkan sama imam, cuma nggak ada di Indonesia ya, ini cuma permisalannya aja. Kalau di Indonesia itu wadduha, oh ya udah wadduha gitu. Tapi kalau misalkan di Andalusia misalkan wadduha, oh ya udah Nabi Muhammad ngajarin itu wadduha. Makanya para imam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini, mereka lah yang meneruskan gitu. Mereka yang meneruskan sampai akhirnya ada yang meriwayatkan seperti itu. Jadi sebenarnya datangnya itu dari Allah, kemudian Nabi Muhammad sampaikan, terus diriwayatkan juga kepada para imam gitu. Kemudian waktu itu kan udah sempat dibahas juga ya yang ada problem waktu itu sahabat Rasulullah, Hamidah lupa Umar bin Khattab dengan siapa waktu itu. Saat itu sahabat yang satu itu, mohon maaf nanti kalau teman-teman ingat boleh boleh diingetin. Nah, salah satu sahabat ini saat itu sedang menjadi imam, kemudian bacaannya itu berbeda dengan Umar bin Khattab yang saat itu menjadi makmum gitu. Kemudian ditegur nih salah satu sahabat oleh Umar bin Khattab gitu. Wahai fulan gitu, kenapa ente bahasanya begini gitu loh. Sedangkan kan saya dengar Nabi Muhammad mengajarkan begini gitu. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan pendapat. Nah, mereka pergilah kemudian ke Rasulullah gitu. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian disuruh baca tuh sahabatnya dan beliau dibenarkan. Dan Umar bin Khattab pun juga dibenarkan gitu karena memang yang Rasulullah ajarkan itu sesuai dengan dialek mereka masing-masing, sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya perihal dialek, ya Allah kan juga tadi kan sudah ada di makalah atau disebutkan oleh pemateri bahwasanya Allah juga tahu kalau misalkan nantinya itu akan ada perbedaan gitu. Kemudian kan Allah berikan solusinya dengan menunjukkan begini loh perbedaannya dan lain sebagainya, dan juga membenarkan siapapun orang yang punya dialek seperti itu gitu loh. Jadi perbedaan itu tidak menjadikan siapakah yang paling benar gitu. Mungkin itu aja sih Hamidah menanggapi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Hamidah atas tambahannya. Hamidah boleh diulang lagi nggak tadi pertanyaannya? Pertanyaan, oh iya. Ya jadi kan Al-Quran ini kan dengan berbahasa Arab ya, gitu. Al-Quran ini dengan berbahasa Arab.
Kemudian itu artinya Al-Quran ini memang sudah Allah tetapkan gitu dengan bahasa Arab. Tetapi kira-kira ada nggak sih apa namanya cerita atau sejarah yang lebih historis gitu? Misalkan apakah Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab karena Nabi Muhammad itu tinggal di tanah Arab gitu, atau mungkin punya historis yang lain seperti itu? Iya, dari kakak, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Hamidah ini? Baik, saya ingin coba menjawab pertanyaan Kak Mida barusan. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Yang pertama itu karena Al-Quran itu turun pertama kali di tanah Arab. Kemudian yang kedua, karena bahasa Arab juga adalah pengantar komunikasi manusia yang memiliki kosakata yang paling banyak, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan juga. Kurang lebih bahasa Arab juga memiliki 12 juta kosakata. Jadi dua hal tersebutlah yang setidaknya menjadi faktor kenapa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab. Silakan bagi yang ingin menambahkan. Iya Kak, silakan yang ingin menambahkan. Kalau tidak ada, baik, mungkin sekian ya dari sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen untuk memberikan penjelasan. Padanya saya persilakan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Terdengar, Pak. Baik, kawan-kawan sekalian. Kita hari ini membahas tentang al-lughah al-arabiyyah qabla al-Islam ya, atau qabla al-Quran gitu. Jadi bahasa Arab sebelum datangnya Al-Quran atau datangnya Islam. Lalu pasti berkenaan dengan berbicara pasti soal sejarah bahasa Arab itu sendiri begitu. Bagaimana kemudian terbentuk bahasa Arab. Tapi sebelumnya jauh daripada itu kita harus mengetahui bahwa bagaimana sesungguhnya ontologis bahasa itu, epistemologi bahasa, bagaimana bahasa itu terbentuk gitu. Bahasa terbentuk dari pengucapan, pelafalan dan lain sebagainya. Dan ini tentu banyak teori lah tentang ini gitu, tergantung dari mana kita melihat perspektifnya begitu. Tapi yang pasti kalau dalam hal bagaimana kemudian bahasa ini lahir, bahasa itu kan aspek bunyi berarti ya. Ya setidaknya kalau kelompok-kelompok yang sifatnya teologis lah ya, teologis, walaupun ya tentu banyak lah, ada yang kemudian berbicara dari sisi filsafatnya, lebih kepada tradisi semantiknya dan lain sebagainya gitu. Itu pasti banyak hal. Tapi kalau dalam Al-Quran sendiri sebenarnya dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan wa'allama Adam al-asma begitu. Jadi sebelum Adam turun ke bumi, kalau kita lihat bahasa Quran ya, bahasa dogmatiknya gitu istilahnya. Itu kemudian memang Tuhan sudah memberikan gambaran kepada Nabi Adam gitu. Jadi Adam turun ke bumi itu nggak kosongan sebenarnya. Nggak kosongan karena sudah diberitahu gitu. Udah diciptakan banyak hal di surga itu, di surga ada pohon, ada apa begitu. Dengan gambaran-gambaran yang luar biasa itu, maka kemudian ya Adam sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahasa itu. Oh, ini namanya ini, namanya ini. Tapi kemudian apakah kemudian Nabi Adam bahasanya bahasa Arab? Lah, saya kira bahasa Arab itu kan tadi yang sudah dijelaskan sama kawan-kawan, itu berproses dia. Pembentukannya bagaimana. Maka Nabi Adam saat itu ketika di surga lalu diberikan pemahaman tentang nama-nama, kita tidak bisa katakan bahwa itu adalah Arab begitu. Dan kita kan sudah belajar kemarin kalamullah itu an-nafsi al-lafzi.
Dan ketika Nabi Adam memang salah satu nabi yang kemudian bisa bisa berbicara dengan Allah gitu. Tapi bagaimana proses bicaranya, lalu sautnya bagaimana, hurufnya bagaimana, itu kan tidak bisa kita kemudian tafsirkan begitu. Karena Allah itu punya kalamullahi an-nafis. Nah, tapi kemudian pemahaman mafhumnya begitu. Adam sudah punya mafhum tentang nama-nama benda ini. Sampai kemudian ya Adam menggunakan sebuah nilai-nilai yang Adam tahu bersama Hawa, misalkan lalu turun ke bumi, lalu kemudian ya bahasa itu mulai berkembang. Nah, tadi kemudian ketika kita katakan dari mana bahasa Arab itu berkembang, tadi kan kawan-kawan sebenarnya sudah banyak berdialektika ya, dan itu menurut saya bagus juga, dan tergantung dari teorinya masing-masing lah. Yaitu mungkin ngeliatnya dari internet, dari mana begitu. Tentang tentang sejarah bahasa dari jurnal, tadi juga saya lihat ada dari jurnal seperti itu. Dan sepertinya tidak ada yang merujuk ke ini ya, ke buku kitab yang saya kasih ke sekalian ya. Padahal itu buku babonnya gitu ketika berbicara tentang luh Al-Qur'an bagaimana. Tapi setidaknya ya tadi sudah disampaikan itu dari teori-teori yang ada itu memang benar seperti itu. Tapi sekarang kita coba mensistematisasi sedikit saja. Ya setidaknya mungkin saya bukan berarti benar karena kemudian ada dialektika yang lain gitu. Tapi saya ingin kita melihat sebuah buku yang berbicara soal itu gitu. Biar kemudian lebih sistematis kita berbicara soal bahasa Arab ini. Saya coba share screen ya. Gimana cara share screen ini? Ini sudah share screen belum sih? Belum ya? Share screen ini ya. Oke. Baik. Nah ini dia. Kata nggak? Masih OTW, Pak. OTW. Siap. Sudah? Ya, udah, Pak. Baik. Pak, maaf, ukurannya bisa dibesarin lagi tidak, Pak? Oh, pembesaran itu di tempat saya apa tempat kamu ya? Bukannya tempat kamu juga bisa membesarin juga? Nggak bisa. Oh gitu. Sudah ya? Nah. Sudah besar belum? Udah, Pak. Sudah ya. Baik. Oke. Baik. Pertama begini, kita ngomong sekarang soal Arabnya ya. Karena kan kemudian Al-Quran dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana sejarah Arab gitu? Maka disebutkan di sini al-Arab ahadus syu'ub allati istalaha ala tasmiyatiha bisyu'ubis samiyah. Gitu. Jadi dalam perspektifnya di sini memang Arab itu adalah bagian dari sebuah kabilah atau syu'ub, bangsa yang namanya bangsa Samiyah. Atau kalian sebut sebagai bangsa Semit atau Semit. Maka ada agama Semit. Agama Semit itu berarti agama yang kemudian basisnya wahyu begitu. Karena juga ada yang mengatakan Semit itu sama dari langit gitu. Jadi agama-agama wahyu namanya agama Semit. Maka Islam itu agama Semit, Yahudi agama Semit, Nasrani juga agama Semit begitu. Nah, itu berasal dari mana? Kalau sini dikatakan Samiyah. Samiyah itu dari mana? Tadi dikatakan juga sudah jelas nisbah ila Sam bin Nuh alaihissalam. Sam bin Nuh alaihissalam gitu. Sam itu anaknya Nuh. Lalu kok tidak ke Adam saja nisbahnya? Karena kalau dalam akidah kan kita tahu gitu bahwa keturunan manusia sekarang itu semuanya keturunan dari Nuh. Nabi Adam itu sudah habis semuanya. Di banjir saat itu, ada tragedi banjir gitu. Kalau kita anak Adam, misalkan gitu keturunan Adam, sebenarnya lebih tepat lagi kita keturunan Nuh gitu. Karena keturunan Adam itu saat itu sudah habis, yang tersisa cuma sebagian saja gitu. Nah, kemudian anak-anak dari Nuh ini salah satunya adalah Sam, mempunyai garis keturunan. Nah, akhirnya dari situlah garis keturunan itulah yang kemudian mengembangkan bahasa, mengembangkan kebudayaan dan lain sebagainya. Karena bahasa itu kan sebenarnya nilai budaya. Bahasa itu nilai budaya, nilai yang tercipta dari daya manusia begitu. Maka kalau kamu lihat foto film Avatar yang biru-biru itu loh, yang film-film itu
Coba kamu dengarkan, itu bahasanya bahasa aneh, tapi itu yang diciptakan sama manusia. Dia bikin sebuah vocabulary sendiri dari bagaimana dia melafalkan ini, melafalkan itu gitu. Jadi kita juga bisa bikin bahasa, karena bahasa itu kesepakatan sebenarnya. Kalau kemudian monyet dulu disebut kucing, mungkin sekarang monyet itu disebutnya kucing gitu, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya bahasa itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dari mana ya? Hasil interaksi dan lain sebagainya. Idh yutlaqu laqabus samiyin ala syu'ub. Nah, ini dia. Lalu samiyin itu siapa sih? Yang namanya Semit itu. Semit itu adalah bangsa, namanya bangsa Aramiyah, bangsa Aram. Lalu bangsa Al-Finiki ya, bangsa Finik, namanya Finik memang. Kalau dalam literatur namanya bangsa Finik. Kalau kita lihat kemudian abad keberapa, nanti kalian bisa cek lagi gitu. Lalu Ibriyah, bahasa Ibrani gitu. Lalu al-Arabiyah wal Yamaniyah wal Babiliyah wal Asyuriyah wa ma tafarra'a min hadhihi syu'ub. Jadi kalau kemudian kita melihat strukturnya, bahwa bahasa Arab itu Arabiyah itu sudah memang menjadi bagian kedua dari bahasa-bahasa Semit ini. Walaupun kemudian nanti ada pembagian pembagian lagi, ada Indo Eropa tadi dikatakan gitu, ada Arania. Nah, mungkin itu adalah pembagian yang lain. Tapi kalau bahasa Arab itu adalah bahasa yang memang kemudian dinisbahkan kepada Sam bin Nuh. Yang mana di mana sih sebenarnya Sam bin Nuh? Tadi juga dijelaskan oleh Hamidah kalau nggak salah, atau sama siapa begitu. Bahwa sebenarnya lebih banyak di Jazirah Arabia. Nanti kita lihat di bawah. Tapi yang pasti kamu harus tahu di sini. Dia itu bangsa-bangsanya, ada bangsa namanya Aromia, ada bangsa Finikia, ada bangsa Ibrani, ada bangsa Arab, ada bangsa Yaman. Loh, kok sekarang bahasa Yaman kan bahasa bahasa Arab. Iya, tapi kemudian bahasa Arab yang seperti apa yang kemudian ada di Yaman? Dia musta'robah kah? Arab asli kah? Atau Arab yang diarabkan? Kan beda. Kalau kamu lihat misalnya Mesir, Mesir itu bukan bahasa Arab. Mesir itu mu'arrobah yang diarabkan. Mesir loh, itu mu'arrobah. Gitu. Dia diarabkannya kapan? Waktu Amr bin As kemudian datang ke Mesir membawa syariat Islam, baru namanya mu'arrobah. Kalau sekarang Mesir bahasa Arab, bukan bahasa Arab asli dia, kan begitu. Tapi dari Samiyin, Semit itu kemudian mempunyai suku-suku. Salah satunya suku namanya Arabiyah dan suku Ibrani. Di sini loh ya. Ini kan sebuah teori. Walaupun kemudian ada juga yang tidak sepakat dengan Fara. Saya contohkan. Ini ada yang tidak sepakat dengan Fara. Saya kalau misalnya ini pindah harus ini ya, harus harus matiin dulu ya. Stop share dulu ya. Oke. Bentar. Oh, nggak harus pindah ya? Saya kadang-kadang bingung juga sih nih. Nah, ini nih. Ini kelihatan nggak yang ini? Kelihatan nggak? Saya rubah ininya. Bukunya saya rubah. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan, baik. Nah, tapi kalau di sini, ini pengarang kitab ini kemudian dia mengatakan wal lughal arabiyyah far'un min majmu'atil lugha allati zaharat fil mautinil arabi. Jadi bahasa Arab itu adalah cabang dari sebuah kumpulan bahasa yang mana dia itu ada saat itu di sebuah daerah Arab. Wala aqulu innaha far'un min furu'il lughatis samiyah. Tapi saya tidak katakan bahwa bahasa Semit itu adalah bahasa Arab itu adalah merupakan cabang dari bahasa Semit. Nah itu. Jadi ada perbedaan sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu cabang bahasa Semit. Ada yang mengatakan tidak dong, bahasa Arab itu bukan bahasa Semit, tapi dia bahasa yang independen yang kemudian sudah ada itu sendiri dan berdampingan dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Baik, tapi kita lihat satu perspektif aja biar kemudian kita bisa memahami itu dan kita bisa menganalisa sesungguhnya Al-Qur'an itu seperti apa nantinya begitu. Baik. Selanjutnya ketika kita tahu bahwa Arabiyah adalah bagian dari bangsa Semit itu sendiri, maka perubahan-perubahan yang terjadi itu semuanya tergantung dari proses perjalanan intelektual mereka, perjalanan budaya mereka, perjalanan politik mereka dan lain sebagainya, begitu. Lalu kemudian
Kalau kemudian kita melihat Arabi itu, nah di sini nanti kita lihat apa sih itu Arab. Nah, akhirnya kita menemukan ini dalam bahasa Arab, misalnya begitu. Jadi sebutan Arab itu bukan bahasa Arab yang kemudian ada alhamdulillah, doroba, kasyariba lah. Tapi kemudian Arab itu kan adalah sebuah rumpun dari bangsa begitu, yang mana bahasanya gitu, bahasanya bisa dikatakan bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab saat ini. Tapi kemudian ada perkembangannya. Nah, makanya dalam perspektif periode pembentukan bahasa Arab disebutlah ada namanya al-Arab al-Baidah, bukan al-Baidah, al-Baidah, Baduy. Arab Baduy banget. Jadi Arab yang awal banget. Arab Baduy itu Arab yang kemudian Baduy, lama banget lah begitu proses pembentukannya. Lalu ada al-Arab al-Baqiyah, Arab yang kemudian tersisa. Lalu Arab yang Baqiyah sendiri ini nanti ada dibagi lagi, Arab Ariyah sama Arab Musta'robah, nanti begitu. Jadi Arab al-Baidah ini hampir sudah tidak ada sama sekali sekarang. Arab yang al-Baqiyah ini masih ada. Tapi kemudian Arab yang Baqiyah ini nanti dibagi, ada Ariyah, ada Musta'riyah. Musta'robah, Aribah atau Musta'robah. Lalu di mana posisi nanti lahjah Al-Qur'an? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Lahjah Al-Qur'an di mana sih? Baik. Kalau saya kemudian langsung jawab di sini, lahjah Al-Qur'an itu berada pada posisi Arab Musta'robah. Arab Musta'robah. Bagaimana melihatnya? Coba kita lihat. Arab Baidah ini, Arab yang jadul banget. Itu ada beberapa kabilah yang kemudian memakai bahasa Baduy ini, yaitu Bani Ad. Bani Ad itu adalah Bani bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Ini buku ini bisa kalian akses yang saya berikan ya. Jadi semua pengayaan saja. Namanya adalah Ad. Lalu yang kedua ada yang namanya suku Tsamud. Gitu kan ya. Ini Arab Baidah. Arab Baidah. Jadi turun di Jazirah Arab tapi Arabnya Arab Baduy banget. Lalu ada lagi yang namanya Amalaqah. Hum Banu Amlir. Nah, gitu. Siapa dia? Bin Lawaz, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Semuanya masuknya ke Sam bin Nuh ya. Gitu. Tapi Arab Baidah. Lalu selanjutnya ada Tosam Wajadis. Nah itu. Dia juga kabilah dari Nasl Iram bin Sam bin Nuh. Lalu kemudian ada Abdul Dakham. Siapa dia? Banu Abdul Dakham bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah gitu. Mereka punya wilayahnya masing-masing, berinteraksi, bermuamalah, menimbulkan sebuah kesepakatan kebahasaan yang berbeda. Perubahan bahasa itu kan bahkan bisa berevolusi begitu ya. Kalau dulu di Jakarta ngomongnya mungkin gua elu gitu karena Cina yang masuk. Tapi dulu mungkin bahasanya saya, kamu. Kalau sekarang ada bahasa Indonesia Jaksel, anak Jaksel beda sama anak Jakut. Anak Jakut ngomongnya bagaimana, anak Jaksel ngomongnya bagaimana. Itu kan proses kesepakatan bahasa sebenarnya. Baik gitu ya. Lalu dari Arab Baidah ini ada lagi suku Jurhum, suku Madian. Nah, Madian siapa? Madian itu bin Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, ini kan nanti seperti itu. Ini Baidah. Jadi terus menerus seperti itu pokoknya dia menelurkan sebuah bahasa sampai ada nanti suku Madian. Nah, disinilah nanti ada hal yang kita lihat dari bahasa Arab yang Quraisy sendiri. Lalu ada lagi suku Muayyan, maksudnya Yaman di sini. Biladul Yaman qabla Saba. Sebelum negeri Saba itu ada namanya Bilad Yaman. Bukan Yaman yang sekarang. Kalau Ratu Bilqis kan kabarnya ada di daerah Yaman ya, nah gitu. Nah itu juga memiliki bahasa sendiri tapi disebut Arab Baidah. Baik. Lalu kemudian Al-Arab Al-Baqiyah, Arab yang sisanya gitu. Al-Baidah itu Baduy. Yang jadul.
Lalu ada Arab namanya Arab baqiyah, Arab yang sisa. Apa saja? Arab yang sisa itu ada namanya al-aribah. Al-aribah itu huwa khalasu minal Arab. Ini benar-benar bahasa yang aribah. Yang benar-benar orang Arab banget gitu. Bahasa Arab banget istilahnya begitu. Yang sisa, yang masih punya apa namanya ya? Orisinalitas. Yang masih memiliki orisinalitas di sana gitu dalam bahasa Arab itu sendiri. Siapa mereka? Ya, di sini disebutkan wahum bani Qahtan bin Abir bin Shalah bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Wahum Arabul Yaman. Wahum Arabul Yaman. Mereka itu adalah Arab-Arab dari suku Yaman. Ini al-Ariyahnya tapi ya yang masih yang apa namanya yang bahasa Arab banget, jadul banget lah gitu. Bukan jadul ya. Bahasa Arab yang kemudian apa namanya orisinal gitu. Lalu waktu sama Arabiyatuhum bil Qahtaniyah, namanya bahasa Arabnya itu disebut Qahtaniyah. Wal Arabiyah al Janubiyah, Arab Selatan. Wal masyhur minhum Sya'bani. Masyhur ada dua suku. Apa saja? Suku Jurhum. Nah ini nanti masuk ke apa namanya ini ya dialek qiraat yang tadi kemudian sudah dijelaskan begitu. Kalau saya tidak ahli begitu qiraat, tapi kemudian kalian bisa melihat perspektifnya begitu. Oh iya, suku Jurhum ini ternyata bagian dari Arab yang mana begitu ya. Yang paling terkenal dari Arab Ariyah ini ada dua, ada suku Jurhum, Asy'abul Awal suku Jurhum. Yang kedua adalah Ya'rub gitu. Wahum bani Ya'rab bin Qahtan al-Muqaddam, dzikr yang sudah dijelaskan tadi. Baik. Lalu selanjutnya, nah ini ada lagi kan yang lain ya. Wa yarji'ul masyhuru ila qabilatain. Nah ini suku apa namanya? Suku Ya'rab ini dia mempunyai dua qabilah. Jadi ada sya'ab, ada sebuah bangsa, ada suku gitu kan ya. Ada berbeda kan? Bangsa Indonesia tapi sukunya ada suku Jawa dan lain sebagainya. Dan suku Ya'rab ini kemudian memiliki dua kabilah, dua suku. Himyar wan Kahlan. Nah, kemudian kita tahu ada Himyar, nanti kita bisa baca sendiri di sini. Lalu misalnya apa namanya? Wal masyhur min qabail qada'ah mayali. Nah, ini juga ada dari sisi yang Himyar ini juga memiliki apa namanya? Tempatnya sendiri begitu. Tempatnya sendiri di daerah mana. Baik. Nah, terus ini kan Juhaina itu yang mana ini? Yang tadi itu masuk ke apa namanya? Yang bagian dari ini. Bagian dari yang apa namanya? Mana tuh bagiannya? Nah, ini kan Sanian, Himyar. Lalu kemudian di sini ada bagian lagi apa namanya? Mana ini? Sanian Kahlan. Wahum banu Kahlan bin Saba wa kanu mutadawilin al-malak bil Yaman ma'a bani Himyar. Ini juga merupakan apa namanya? Suku dari kelompok yang Ariyah tadi itu. Nah, di sini ada banyak nama-namanya ya, semuanya banyak. Nah, di sini akhirnya juga kita sebutkan kan. Mana ini? Baik. Wal masyhur min qabailihim mayali, ada Azd. Ada apa namanya lagi di sini ini pembagiannya sih memang susah ya. Kamu harus dibagi lagi Ghassan dan lain sebagainya. Ada Aus sama Khazraj. Nah, ini juga kan bagian dari nanti suku kabilah di tanah Jazirah Arab. Ada Khuza'ah dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini namanya Arab Ariyah. Lalu kemudian kita lihat ke ini Al-Asy'ariyun. Arab Al-Musta'rabah. Jadi tadi itu ada Arab Ariyah. Ada Arab yang Musta'rabah, yang diarabkan.
Siapa sih sebenarnya mereka itu yang musta'robah? Wahum Banu Ismail. Nah ini dia. Wahum Banu Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Mereka itu adalah anak-anaknya Ismail dan Ibrahim. Wa yuqalu lahum al-arab muta'arribah aidan. Wa qad samu bidzalika li anna lughat Ismail alaihi salam kanat al-ibraniyah wa suryaniyah. Tadi dijelaskan. Apa sih bahasanya Nabi Ismail? Bahasa Nabi Ismail itu adalah Ibraniyah wa Suryaniyah. Jadi gabungan antara bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Walaupun kemudian benar juga ketika misalkan Nabi Ismail itu ayahnya Nabi Ibrahim bisa dikatakan dia bahasanya Arami, betul juga. Tidak salah juga dia mengatakan Nabi Ibrahim bahasanya Aramiyah. Lalu Siti Hajar dari Mesir, kita tahu sendiri sejarahnya bagaimana Siti Hajar itu. Dari Mesir, lalu bahasanya memang bahasa Qibtiyah. Karena tadi dijelaskan gitu, ada sebuah rumpun bahasa namanya bahasa Qibti itu sendiri. Lalu ada percampuran di sana. Jadi Ismail kemudian hidup dengan akulturasi antara budaya Arami dan budaya Qibti. Lahirlah sebuah bahasa. Walamma nazalat jurhu minal qahtaniyah alaihi wa ala ummihi. Nah, kemudian orang-orang Arab yang dulu sebelum pasca yang sepra Ismail kan datang ke Mekkah ya. Dengan sejarahnya kita lihat memang Allah sudah menakdirkan Makkah menjadi pusat peradaban dengan adanya Zam-Zam dan lain sebagainya gitu. Datanglah para pedagang-pedagang itu nazalat kepada Makkah. Wa ala ummihi bi Makkah. Jadi mereka kemudian suku-suku Jurhum, Qahtan yang tadi itu yang Arab Ariyah tadi itu semuanya ke Makkah, lalu mereka kemudian menikah dengan kelompok-kelompok di Makkah tersebut. Wa ta'allama minhum huwa wa banuhu al-arabiyyah wa yu'rafu haula'ul arab bil adnaniyah. Nah, dari tradisi dari orang-orang suku Arab Ariyah yang tadi itu, yang banyak tadi itu Arab juga, tapi dia Ariyah. Masih kemudian khalis bahasa Arab orisinil dari suku Yaman, dari Qahtan dan lain sebagainya. Lalu kemudian datang ke kota Mekah, berinteraksi, kemudian dia menikah dengan orang-orang sana, lalu timbullah ada sebuah komunitas sosial baru yang namanya disebut Adnaniyah. Maka Nabi Muhammad itu kan sebenarnya garisnya keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari mana? Dari Adnan. Dari Adnan naik ke Ismail, Ismail baru Ibrahim. Nah, suku inilah yang disebut sebagai Al-Adnaniyah. Nisbah ila Adnan min waladi Ismail. Idz qila inna man ada Adnan min waladi Ismail laqad inqaradu wa lam yabqa lahum. Gitu. Jadi ya tidaklah, pokoknya intinya adalah Adnan ini adalah putra dari atau anak keturunan dari Bani Ismail, yang mana nanti Adnan ini menurunkan Nabi Muhammad SAW. Lalu dari kabilah-kabilah Adnaniyah ini ada siapa aja begitu ya? Dari kabilah Adnan kita tahu ya strukturnya begitu ya. Oh iya. Dari kabilah Adnan akhirnya ada siapa? Dari kabilah Adnan itu nanti ada namanya Banu Iyad. Gitu. Lalu kemudian ada lagi Robi'ah, lalu kemudian ada lagi Ailan, lalu kemudian ada lagi siapa nih? Alasairil adaniyah hatta ja'ala fi maqabil arabil yaman qatibah fayuqal qis wa yaman. Nah, begitu. Nah, ini pokoknya nama-nama dari kabilah Adnaniyah. Gitu. Nanti di mana suku Quraisy nanti kita lihat. Suku Quraisy itu ada suku Ghatafan. Jadi ini ya saat itu kan di kota Makkah Nabi itu menghadapi banyak suku dan lain sebagainya ya, karena memang bersuku-suku ini yang sudah lahir dari zaman dahulu gitu. Ini ada lalu kemudian Khindif, lalu Tamim, ini kabilah ya. Dan kabilah-kabilah ini pasti memiliki lahjahnya sendiri-sendiri. Nah ini dia. Lalu kemudian dari namanya kelompok besar namanya Adnaniyah adalah sebuah kelompok Bani namanya suku Quraisy. Suku Quraisy. Nah, gitu. Nah, suku Quraisy inilah yang kelak nanti Al-Qur'an turun dengan semangat atau lahjah yang kemudian lebih kepada lahjah Quraisy. Gitu. Karena yang pertama Nabi Muhammad SAW sendiri memang Allah takdirkan untuk di suku Quraisy.
Dan kenapa lalu kemudian Quraisy? Yang pertama memang ini soal faktor, bisa ada faktor agamanya, bisa faktor politiknya, karena suku Quraisy itu sangat kuat dan sangat dihormati begitu. Dan dia kemudian yang memiliki wewenang pemerintahan di kota Makkah gitu. Sampai akhirnya banyak hal-hal yang terkait dengan bahasa dan lain sebagainya itu semua pasti turun dari suku Quraisy. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ada gambar-gambarnya lah, di mana letak Ghatafan, di mana letak Muhit Hindi dan lain sebagainya, di mana letak suku-suku ini, suku-suku itu, nah semuanya ada di sini. Begitu ya. Baik. Jadi intinya adalah bahwa bahasa Arab itu adalah kemudian bahasa yang tersusun atau terbentuk dari banyak bahasa. Sebentar ya. Sudah pengen habis sebenarnya, tapi ini saudara mau mati. Bahasa yang tersusun. Baik. Oke, jadi sudah terjawab ya. Apa itu bangsa Semit? Bangsa Semit tadi terjawab ya. Sam bin Nuh. Lalu itu apa itu Arab Jahiliyah? Arab Jahiliyah ya itu periode, bukan periode soal bahasa. Jahiliyah itu sebuah periode keadaan sebenarnya. Maka ada sastra jahili. Sastra jahili itu adalah sastra yang yang terbentuk pra-Islam. Karena pra-Islam itu dikatakan jahil. Jahil itu orang yang bodoh. Karena moralitas, etik dan lain sebagainya kemudian masih buruk lah begitu. Maka jahiliyah itu adalah bukan periode bahasa, tidak, tapi periode keadaan. Pasca Islam itu tidak jahili karena sudah masuk di setelah Islam gitu. Tapi pra-Islam memang Arab itu Arab jahili sebagai sebuah sebutan bahwa Arab ini secara etik memang kurang sekali. Baik, sejarah huruf bahasa Arab siapa yang buat? Ya tadi itu sudah disebutkan ya. Jadi proses pembentukan bahasa sampai yang ada sekarang ini kemudian terbentuk dari proses yang panjang. Dari Semit turun ke sebuah bangsa namanya bangsa Arab. Arab sendiri dibagi menjadi Arab Baidah sama Arab Al-Baqiyah. Arab Baidah itu yang Baduy. Arab Arab Baqiyah itu lalu kemudian dibagi antara Ariyah sama Arobah sama Aribah sama Musta'arobah. Nah ini kemudian di salah satu yang Musta'arobah ini adalah suku Adnan. Lalu Adnan itu nanti menurunkan namanya sebuah suku di sana adalah suku Quraisy. Ya, disitulah nanti proses dialektika terus berlangsung. Gitu. Dan bahasa dari mana ya hasil kesepakatan sajalah. Lalu kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Sejarah pengharokatan bahasa tadi sudah disebutkan. Tapi saya rasa Abu Asad Ad-Du'ali itu bukan pada zaman Umar bin Khattab ya, walaupun nggak tahu saya salah atau tidak, karena beliau itu adalah murid dari Imam Ali. Mungkin adalah zaman Umar bin Khattab, tapi beliau adalah murid dari Sayyidina Ali yang memulai untuk mengharokatkan dan lain sebagainya karena proses futuhat, proses pembukaan daerah keislaman, lalu orang-orang banyak yang ajam yang tidak bisa mengenal bahasa Arab gitu. Maka kemudian perlu ada harokat dan lain sebagainya gitu. Karena orang Arab sendiri sebenarnya tanpa harokat pun bisa baca. Tanpa harokat pun bisa baca. Lalu apakah dialek kemudian menjadikan beda qiraatiyah? Setahu saya memang tadi diceritakan sama Hamidah itu, dan saya juga tanya sama istri saya yang kemudian dia belajar qiraat. Dia bilang ya sepertinya memang ada perbedaan dialek itu yang menjadikan perbedaan qiraat. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Nah, ini sudah dijawab sebenarnya dalam tulisan mengenai karakteristik bahasa Arab. Jadi karakteristik yang paling kompleks, karakteristik yang paling universal untuk membuat sebuah hukum manusia, tapi hanya dalam 6.666 ayat, bahasanya begitu ya, atau 6.000 sekian, yang hanya dalam 14 surat, itu hanya bisa dipegang oleh sebuah struktur bahasa Arab. Nah, karena kekayaannya di sana. Jadi satu, dia punya unsur balaghi yang kuat. Dari unsur balaghi itu kita bisa melihat dari banyak perspektif. Perspektif wacananya, perspektif kosakatanya, perspektif ini, perspektif itu. Sampai akhirnya hukum Islam itu
bersumber dari Al-Qur'an mencakup banyak hal, dari masalah fikih, akidah, akhlak dan lain sebagainya itu kemudian hanya dalam sebuah kitab yang tidak lebih dari 6.600 sekian ayat begitu. Tapi mencakup keseluruhan. Kenapa? Karena kemudian bahasa Arab ini bahasa yang paling kompleks lah di antara bahasa-bahasa yang lainnya begitu. Dan ini diakui sekali oleh banyak peneliti begitu, diakui oleh banyak orang. Lalu kemudian ada lagi soal bunyi yang kemudian dimiliki oleh bahasa Arab itu sendiri. Bunyi yang beragam, lalu kemudian ada huruf-huruf yang juga berbeda dengan yang lainnya tapi memiliki kekhususan di bahasa Arab sendiri misalkan. Nah, itu yang menjadikan Al-Qur'an kemudian diturunkan menurut saya begitu. Kalau kita lihat itu adalah bagian dari takdir dan qadanya Allah, selesai sudah. Tapi kemudian kenapa kok Allah memilih bahasa Arab begitu? Karena kemudian yang pertama itu memang di Lauhil Mahfuz sudah tertulis begitu. Tapi kemudian memang secara proses bahasa Arab ini adalah sebuah bahasa yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan kompleksitas yang tinggi, dengan kekayaan yang tinggi, sampai akhirnya Allah menjadikan itu sebab Al-Qur'an diturunkan. Gitu bahasa paling enaknya ya gitu ya. Bahasa paling enaknya kenapa diturunkan itu? Karena Nabi Muhammad bahasa Arab, orang Arab, ya oke lah begitu. Tapi kemudian kalau kita lebih tinggi lagi ya Allah telah mempersiapkan bahasa ini dalam format dialektikanya sepanjang sejarah, sepanjang zaman, akhirnya terpilihlah dia dengan pilihan Allah itu untuk kemudian diturunkan dalam bahasa Arab. Sepertinya begitu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira yang kemudian perlu ditanyakan oleh kalian yang masih belum paham? Saya sebenarnya bikin PPT ya. Nah, tapi tadi PPT-nya juga sebenarnya sudah sebagian sudah disebutkan oleh pemakalah dan sudah dijelaskan oleh kawan-kawan begitu. Tinggal intinya adalah kalian memahami dari mana muasal lahjah lahjah Al-Qur'an ini. Yang dari beragam, kemudian dia berasal dari sub yang mana, masuk sub yang mana, sampai akhirnya bertemu dalam rumpun yang satu, yaitu rumpun semit. Ada pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Baik. Kan tadi kan dijelasin berarti bahasa Arab ini kan terlahir dari berbagai suku gitu ya, Pak. Betul. Terus gimana tuh misalkan sekarang itu keadaan suku Arab tuh pakai bahasa yang digunakan tuh apa gitu, Pak? Terus berarti kalau misalkan tiap itu kan kayak terlahir terus kan semakin berkembangnya zaman, berarti nanti kira-kira zaman yang akan datang juga bakal terlahir lagi dong, Pak, bahasa-bahasa lain menurut Bapak? Baik. Iya. Kalau tadi kan kita menceritakan tentang Al-Arabiyah qoblal Islam gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kemudian ada sebuah standar tertinggi yang kemudian Allah turunkan ke bangsa Arab. Itu standar bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an lah yang kemudian menyatukan itu gitu. Hadirnya ilmu balaghah, hadirnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tata bahasa Arab yang kemudian mencapai puncaknya gitu. Untuk pada abad-abad ini, di abad-abad Islam, itu kan karena semua ada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah sebuah sebuah kalamullah, atau perkataan-perkataan Tuhan yang sampai akhir zaman tidak akan berubah. Begitu. Jadi kalau apakah karena ada perubahan-perubahan itu, lalu kemudian nanti akan berubah? Sudah dibatasi sekarang dengan Al-Qur'an. Sudah dibatasi dengan Al-Qur'an. Akhirnya standar orang Arab dari Saudi, Yaman, Mesir, Aljazair, itu semuanya sama. Kalau udah ngomong Arab, bahasa fushahnya itu bahasa Al-Qur'an namanya. Walaupun kemudian ada bahasa ammiyahnya. Ada bahasa ammiyahnya. Bahasa ammiyah itu bahasa pasarannya. Beda antara bahasa ammiyah Mesir sama bahasa ammiyah
Saudi, bahasa Amiyah Mesir beda sama bahasa Amiyah Maroko. Tapi kalau kemudian kita ngomongin bahasa fushahnya, itu pasti sama dengan bahasa Al-Quran. Semuanya sama, tidak akan berubah. Nah, gitu. Yang berbeda, yang akhirnya ada perubahan adalah bahasa gaulnya saja lah. Tapi kemudian kalau bahasa Arabnya itu sudah baku dengan adanya standar Al-Quran itu sendiri. Tinggal nanti proses penerjemahan, penafsiran dari bahasa itu sendiri nanti yang akan berubah. Misalnya tergantung konteks. Kalau ngomongin tentang sultan misalkan nih kita ngomongin tentang sultan dalam bahasa Arab. Sultan itu dalam surat apa namanya? Fangfudhu la tangfudhuna illa bisultan gitu kan ya. Sultan artinya apa sih? Sultan bisa artinya kekuatan. Dulu orang nggak pernah kepikiran sultan itu adalah roket misalkan atau pesawat antariksa. Tapi 50 tahun yang akan datang dengan sebuah makna sultan tadi itu kemudian maknanya akan bisa berubah banyak hal tergantung dari konteks itu sendiri. Oh, ternyata sultan ini begini ya, sultan ini begini ya. Begitu sepertinya. Begitu ya, Ustazah Cindy ya? Siapa tadi? Baik. Iya, Pak. Berarti insya Allah bisa kayak berubah gitu kayak ya Pak, semakin bertambahnya zaman gitu. Iya, itulah yang kemudian kita katakan bahwa al-Islam sholih fi kulli zaman wa makan. Bukan arti perubahan bahasanya seperti tadi itu proses dari Sam sampai ke Quraisy, tidak. Tapi kemudian proses penafsiran itu berubah melihat dari sudut pandang zamannya begitu. Tapi yang dikaji tetap sama. Nah, itu memang min i'jazil Quran ya. Salah satu kemujizatan Al-Quran, maka penafsiran itu tidak akan habis-habisnya. Dulu ada penafsiran bil ma'thur, bil ra'i, bil isyari, bil apa begitu. Tapi sekarang ada tematik-tematik tentang masalah-masalah kekinian, tafsir ekologi, tafsir ekoteologi, tafsir ekofeminisme, tafsir eko apa gitu. Yang kesemuanya itu semangatnya dari teks yang sama. Itu luar biasa gitu. Saya juga itu ijazul Quran yang tidak bisa kemudian kita jangkau lah. Ada lagi kawan-kawan pertanyaan? Cukup jelas ya kira-kira? Alhamdulillah Pak, jelas Pak. Baik. Bapak, saya pengen bertanya, cuman pertanyaan yang dibahas, maksudnya pertanyaan menyangkut pembahasan minggu lalu. Nggak apa-apa, silakan aja. Ini Pak, tentang yang sanad itu Pak. Iya, sanad. Kan kalau kita ngajar itu kan sebaiknya ada sanad gitu ya Pak. Baik. Nah, terus bagaimana bagi seseorang yang diutus untuk mengajar, tapi pada hakikatnya dia belum punya sanad gitu Pak. Misalnya nih, habis mondok di suatu tempat nih ya Pak. Nah, terus lulus. Nah, tapi di tempat lain dia diminta untuk mengajar, tapi sedangkan dia belum punya sanad gitu Pak. Itu bagaimana? Baik. Maksud sanad di sini ada yang secara khusus, ada yang secara umum ya. Kalau sanad secara khusus adalah ketika kemudian seorang guru mengijazahkan kepada kalian sebuah riwayat, uji zukum, anak pesantren salaf insya Allah tahu, uji zukum hadzal kitab kama ajazani syaikhi wa huwa an syaikhi an syaikhi an syaikhi an syaikhi an syaikhi dan lain sebagainya. Itu dalam sebuah proses yang khusus begitu. Baik, saya berarti memiliki sanad Quran. Saya telah membaca 30 juz kepada seseorang guru, yang mana guru itu kemudian dia berguru juga dan lain sebagainya, maka sanad saya bersambung kepada Rasulullah. Itu hal yang penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah sanad secara diroyah. Apa sih saya secara diroyah? Begini. Kalian itu ngaji sama guru ya? Sama guru. Dulu waktu SD ngaji sama guru. Berarti memang secara kebetulan itu memang kalian sudah punya guru di sana. Guru yang mengajarkan kalian bahasa Arab, lalu mengajarkan kalian kepada Al-Quran, lalu tajwid dan lain sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya kalian itu secara umum sudah memiliki namanya sanad. Sanad apa? Sanad Al-Quran. Karena kalian belajar kepada guru, dan guru tidak mungkin dia belajar Al-Quran sendiri. Dia pasti berguru kepada gurunya dan terus seperti itu gitu.
Maka saya pernah contohkan ketika ada yang mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti lihat saya sholat. Itu seakan-akan mengkerucutkan, mengecilkan bahwa sholat itu harus seperti ini saja. Tidak, shollu kama ra'aitumuni usolli itu harus diartikan sebagai bahwa ente kalau sholat, belajar agama harus punya guru dong. Nah gitu. Nah, ketika misalkan orang ini secara umum sudah memiliki sanad Quran, yang lebih penting lagi akhirnya bagaimana memahaminya Quran gitu kan. Nah, sanad itu penting. Sanad itu penting secara diroyahnya. Bahwa apa yang kemudian kalian ajarkan tentang Al-Quran tersebut, pemahamannya benar. Secara akidahnya benar. Secara fikihnya benar. Nah, itu yang kemudian kita katakan sebagai sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan yang jelas. Cukup menjawab ya kira-kira ya? Jadi bukan hanya sekedar sanad bahwa saya telah menerima sanad riwayat dari siapa, tidak. Kalian sudah secara tidak langsung sebenarnya sudah memiliki sanad. Tapi yang lebih penting itu diroyahnya. Sanad diroyahnya, pemahamannya terhadap teks-teks itu sendiri. Orang yang kemudian kemarin saya katakan itu konteksnya misalkan rumah tahfidz. Dia bikin sekolah rumah tahfidz, tapi kemudian pemahaman akidahnya salah. Jadi belajar Al-Quran tapi yang disusupi akidah-akidah yang kemudian bertolak belakang dengan pemahaman Al-Quran itu sesungguhnya. Maka akhirnya rumah tahfidz itu dijadikan tempat untuk misalnya mempersiapkan nilai-nilai ekstremisme, radikalisme dan lain sebagainya. Itu kan kemudian yang disorot ya, tapi tidak semua rumah tahfidz pasti seperti itu. Begitu sepertinya ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sangat menjawab. Ada pertanyaan lagi? Ustazah Winda nih biasanya nanya Ustazah Winda. Nggak ada pertanyaan. Cukup jelas ini. Masa nggak ada pertanyaan sih? Ya Udah sudah. jam 1, Pak. Oh begitu ya, siap kalau begitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, sampai jam 2 juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Intinya adalah dalam mata kuliah ini kan kalian memahami bahwa bahasa Arab itu ternyata memiliki sebuah akar-akar yang akar kata, pembentukan kesepakatannya itu secara sababiahnya itu seperti itu. Walaupun kalau kemudian kita tinjau dari sisi teologis ya gampang gitu. Semuanya adalah urusan Allah gitu. Tapi kan tidak enak gitu. Tidak dialektik, tidak menghasilkan sebuah pengetahuan baru tentang itu. Akhirnya kita harus meneliti itu bahwa bahasa Arab ternyata rumpun dari lahjah bahasa Arab rata-rata Quraisy, gitu kan ya. Karena waktu zaman Sayyidina Utsman itu kemudian semua lahjah-lahjah yang lain itu dihilangkan begitu. Akhirnya lahjahnya seperti ini. Tapi kemudian ada lahjah-lahjah yang lain karena Quraisy ini berasal dari sebuah trah besar namanya adalah musta'robah. Musta'robah ini adalah bagian dari hal besar namanya al-Arab. Arab apa begitu tadi. Sampai seperti itu masuk ke sebuah pemahaman bahwa rumpun yang sama dalam struktur bahasa kita adalah ini. Baik, itu saja. Terima kasih kawan-kawan. Dan untuk minggu depan, kalaupun ada pertanyaan tentang outline-nya, silahkan ke saya ya. Saya suka lupa soalnya. Untuk yang bahasa Arab ini kan seharusnya ada outline-nya. Kasih pertanyaan apa sih yang harus kalian jawab dari ini. Dan kemarin saya agak lupa untuk memberikan gitu. Dan jangan sampai akhirnya kemudian lupa lagi, jadi kalian harus kontak saya. Baik, terima kasih untuk absen, untuk foto sudah semuanya? Udah Pak, alhamdulillah. Baik, oke. Sehat-sehat semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.